Ramdan menggigil ketakutan. Di depannya, 100 pasang mata menatapnya tanpa berkedip. Mata-mata indah yang seharusnya penuh kelembutan, tetapi justru menyimpan sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Kau tidak bisa pergi, Ramdan. Suara seorang wanita terdengar, halus namun penuh ancaman. Ramdan mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Hatinya berteriak ingin kabur, tapi kakinya seperti terpaku di tanah, mengantarnya ke tempat seperti ini. Ia tak pernah mengira bahwa perjalanan biasa kelak akan tempat yang terlihat seperti surga, tetapi bisa saja menjadi neraka. Semua bermula ketika Ramdan, seorang nelayan miskin dari desa terpencil, memutuskan pergi melaut lebih jauh dari biasanya. Laut sedang buruk hari itu, tetapi perut kosong membuatnya nekat. Namun, ia tak pernah menyangka badai ganas akan datang begitu cepat. Ombak raksasa menelannya, menghempaskannya dalam pusaran hitam pekat, hingga akhirnya ia terbangun di tepi pantai asing. Saat membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah seorang wanita muda dengan wajah seindah rembulan. "Kau akhirnya datang," bisik wanita itu dengan senyum misterius. Ramdan mengernyit. "Di mana aku?" Namun, sebelum ia bisa mendapatkan jawaban, puluhan wanita lainnya muncul dari balik pepohonan, menatapnya seolah ia adalah sesuatu yang sangat berharga. Para wanita itu membawanya ke sebuah istana megah di tengah pulau. Di sana, seorang perempuan yang tampak seperti pemimpin berdiri anggun. "Namaku Ratu Gayatri. Ini adalah Pulau 100 Bidadari, dan kau, Ramdan, adalah lelaki pertama yang menginjakan kaki di sini setelah ratusan tahun." Ramdan menelan ludah. "Apa maksudmu? Di mana lelaki lainnya?" Salah satu gadis berbisik, "Mereka tidak pernah kembali." Ramdan merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Ratu Gayatri melanjutkan, "Menurut ramalan leluhur kami, seorang pria akan datang dan menjadi suami bagi kami semua. Dan kau, Ramdan, adalah pria itu." Darah Ramdan berdesir. Menikah dengan 100 wanita? Itu terdengar seperti mimpi gila. Tetapi mengapa ia merasa seolah ini lebih menyerupai jebakan? Beberapa hari berlalu. Para wanita itu melayaninya seperti seorang raja. Tetapi Ramdan tahu ada sesuatu yang janggal. Malamnya, ia mengendap-endap menyusuri istana, hingga akhirnya menemukan sebuah ruangan rahasia. Di sana, ia melihat lukisan-lukisan pria lain semuanya berpakaian seperti dirinya. Dan di bawahnya tertulis, "Korban yang terpilih." Ramdan tersentak mundur. Apa arti semua ini? Apakah mereka dibunuh? Apakah ia akan mengalami nasib yang sama? Saat itu, seseorang menyentuh bahunya. Ramdan hampir berteriak, tetapi ketika ia berbalik, ia melihat seorang gadis bernama Sinta. "Ramdan, kau harus pergi sebelum semuanya terlambat." Sinta akhirnya mengungkapkan kebenaran. Dulu, pulau ini dihuni oleh pria dan wanita. Namun, karena keserakahan, para leluhur wanita di sini mengutuk para pria agar menghilang, berharap bisa membangun surga mereka sendiri. Namun, kutukan itu justru membuat mereka terjebak tak bisa meninggalkan pulau dan tak bisa menua. Setiap kali seorang pria datang, ia akan diserap energinya untuk menjaga kehidupan abadi para wanita ini. "Aku tidak ingin kau menjadi korban berikutnya, Ramdan," Sinta berbisik dengan mata berkaca-kaca. Ramdan tahu ia harus melarikan diri. Tapi bagaimana? Pulau ini memiliki kekuatan mistis yang mengikatnya. Di malam pernikahan, ketika seluruh wanita sibuk mempersiapkan upacara, Sinta membawa Ramdan ke pantai. Sebuah perahu tua ada di sana, satu-satunya cara keluar dari pulau itu. Namun sebelum mereka bisa naik ke perahu, Ratu Gayatri muncul. "Kau benar-benar ingin mengkhianati takdirmu, Ramdan?" Suaranya berubah menjadi gaungan mengerikan. Angin berputar kencang, ombak menggila, dan tanah mulai retak. Pulau ini hidup dan tidak akan membiarkan Ramdan pergi begitu saja. Namun, Sinta tiba-tiba berlutut dan berdoa. "Aku mengorbankan diriku, wahai leluhur. Biarkan dia pergi." Seketika, cahaya terang menyelimuti Sinta. Pulau itu mulai berubah. Para wanita berteriak saat tubuh
Mereka berubah menjadi manusia biasa. Kutukan telah hilang. Ratu Gayatri menatap Sinta dengan marah. Kau bodoh, kini kita semua menjadi fana. Namun, bagi Sinta, ini bukan kebodohan, ini adalah pilihan. Ramdan dan Sinta naik ke perahu dan meninggalkan pulau itu. Saat mereka melihat ke belakang, pulau tersebut mulai menghilang dalam kabut seperti tidak pernah ada. Sinta menatap Ramdan dan tersenyum. Sekarang, kita benar-benar bebas. Mereka mungkin telah kehilangan banyak hal, tetapi yang mereka miliki sekarang lebih berharga, hidup dan cinta yang sejati.